Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal pendekatan baru nih buat pengembangan kompetensi ASN. Namanya Corporate University atau Korpu. Iya, betul. Sumber kita kali ini dari peraturan LAN dan juga, nah ini menarik, studi kasus langsung dari BMKG. Tujuan kita hari ini ya biar kita sama-sama paham di mana sih ASN Korpu ini dirancang terutama lewat strategi belajar yang lebih sosial dan lewat pengalaman kerja langsung biar ASN makin profesional gitu. Cocok banget nih buat Anda yang tertarik soal coaching, mentoring, atau pembimbingan kinerja. Betul sekali. Dan urgensinya memang ada ya. Korpu ini kan semacam jawaban buat tantangan klasik pengembangan ASN. Soal akses, sumber daya, terus yang paling penting relevansi. Belajarnya nyambung nggak sih sama kerjaan dan tujuan organisasi, tujuan nasional? Jadi bukan sekedar belajar teori aja ya. Bukan, fokusnya geser. Jadi pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Gitu. Oke, mari kita bedah nih. Jadi ASN Korpu ini bukan sekedar ganti nama pelatihan biasa kan? Beda-beda. Ini lebih ke sistem. Sistem terintegrasi yang nyambungin belajar, manajemen talenta, sama kinerja ASN. Ada 7 elemen kalau nggak salah ya. Tapi mungkin kita fokus ke satu yang paling relevan sama topik kita. Strategi pembelajarannya. Nah, ini bedanya apa sama yang dulu-dulu? Nah, ini dia yang menarik. Strateginya itu mengadopsi model 70-20-10. Ini udah ada di peraturan LAN juga. 70-20-10. Itu gimana pembagiannya? Jadi gini, model ini tuh membalik anggapan lama. Belajar itu nggak melulu di kelas. Porsi paling kecil justru yang formal, cuma 10%. Entah itu klasikal tetap muka atau non-klasikal kayak e-learning gitu. Wah, cuma 10%. Serius? Terus yang 90% dari mana dong? Nah, porsi terbesarnya, 70%, itu justru dari experiential learning. Belajar dari pengalaman langsung di kerjaan. Contohnya gimana tuh? Ya lewat penugasan, ngerjain proyek beneran, mecahin masalah di lapangan, rotasi, pokoknya tantangan kerja sehari-hari lah. Itu yang 70%. Oke. Terus yang 20% sisanya? Yang 20% ini dari pembelajaran sosial, belajar lewat interaksi sama orang lain. Bisa dari atasan, rekan kerja, lewat diskusi, dapat umpan balik, observasi. Gitu. Nah, ini dia nih. Yang 20% pembelajaran sosial ini pasti relevan banget buat Anda yang minat sama coaching dan mentoring. Metodenya apa aja tuh di sini? Betul banget. Di porsi 20% ini masuklah coaching, mentoring, terus ikut komunitas belajar atau community of practice buat mecahin masalah bareng-bareng, atau ya sekedar bimbingan informal aja di tempat kerja. Jadi lebih cair gitu ya belajarnya. Ya, ini jantungnya transfer ilmu praktis, pengembangan soft skills. Disinilah peran para ahli internal atau SME, subject matter expert, dan kelompok keahlian jadi penting. Bukan cuma ngajar, tapi fasilitasi. Oke. Tapi kalau ngandelin 90% dari sosial dan pengalaman, ada tantangannya nggak sih? Gimana mastiin arahnya bener, pengalamannya positif? Oh, pasti ada tantangannya. Kuncinya ya di struktur sama dukungan. Misalnya, perlu ada dialog kinerja yang rutin. Dialog kinerja. Ya, obrolan terstruktur antara atasan bawahan. Nggak cuma nilai kinerja, tapi bahas juga kebutuhan pengembangannya apa. Jadi pembelajaran pengalamannya itu terarah dan bisa diukur. Masuk akal. Tantangan lain, yaitu tadi, mengubah SMI dari sekedar jago teknis jadi fasilitator belajar yang oke. Yang bisa mancing diskusi, refleksi, nggak cuma ngasih instruksi. Terus juga, gimana bangun budaya mau berbagi tacit knowledge? Tacit knowledge, maksudnya pengetahuan yang nggak tertulis, yang didapat dari pengalaman, intuisi, itu kan susah dibagikan tapi penting banget. Oke. Coba kita lihat contoh nyata dari BMKG deh. Gimana mereka menerapkan ini? Katanya udah lumayan maju ya. Ya, BMKG ini salah satu contoh bagus. Mereka udah terapkan 10-20-70 ini di lebih dari kayaknya 75% program pengembangan kompetensinya. Wow. Contoh programnya apa aja? Mereka punya misalnya action learning. Jadi kelompok ASN belajar sambil ngerjain proyek nyata buat BMKG. Terus ada Sekolah Lapang Iklim, SLI, dan Sekolah Lapang Nelayan, SLN. Oh, yang SLI itu ya. Pernah dengar. Nah, itu contoh bagus pembelajaran experiential, 70% yang dampaknya langsung kerasa. Katanya SLI itu bisa ningkatin produktivitas tani sampai 30% loh di beberapa tempat. Wow, keren.
Terus buat yang 20% sosialnya? Mereka juga aktif pakai online group discussions atau OGD. Jadi forum diskusi online buat berbagi ilmu antar unit kerja. Gimana struktur Corpu di BMKG mendukung ini semua? Teknologi yang dipakai apa aja? Strukturnya melibatkan banyak pihak ya. Ada dewan pembelajar, komite mitra pembelajar. Jadi ada rasa kepemilikan bersama gitu. Terus, mereka juga integrasikan ini sama KMS, KMS. Knowledge Management System, platform buat ngelola aset pengetahuan, termasuk yang tacit tadi. Sama LMS, Learning Management System, buat platform belajar online-nya, termasuk ada MOOC juga. Semangatnya sih, belajar di mana saja, kapan saja, oleh kita semua. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda, entah sebagai ASN atau mungkin praktisi HR? Intinya sih, pengembangan kompetensi ASN itu arahnya makin terintegrasi dan kontekstual. ASN Corpu ini mendorong terbentuknya organisasi pembelajar. Belajar itu bukan lagi acara khusus, tapi udah jadi bagian kerja sehari-hari. Fokusnya di yang 20% dan 70% tadi ya? Iya, penekanan kuat di pembelajaran sosial lewat coaching, mentoring, kolaborasi, sama pembelajaran pengalaman itu. Tujuannya ya biar kompetensinya beneran relevan, bisa dipakai, dan ngaruh ke kinerja dan tujuan organisasi. Ujung-ujungnya kan buat birokrasi kelas dunia. Sip, jadi kesimpulan kuncinya, jelas ya, pengembangan ASN ke depan itu sifatnya blended, terintegrasi, dan sangat menekankan peran aktif kita buat belajar dari rekan kerja dan pengalaman, terutama lewat coaching dan mentoring. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan juga buat Anda. Gimana caranya Anda bisa lebih proaktif nih, nyari atau bahkan nyiptain peluang belajar sosial dan pengalaman di tempat kerja sekarang. Meskipun mungkin belum ada korpu formal ya. Pertanyaan bagus. Dan juga, gimana caranya biar pengetahuan tacit yang berharga itu, punya Anda atau punya teman, bisa lebih efektif digali dan dibagikan, demi kemajuan bareng-bareng. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.